zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hazabi syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan baca Al-Quran. Harapan kita mudah-mudahan itikaf kita ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan pada malam ini mudah-mudahan dianggap oleh Allah sebagai mengisi malam-malam Ramadan sesuai dengan perintah-perintahnya di dalam Al-Quran. Yang pertama, sebetulnya dasarnya kita itikaf di masjid ini apa dasarnya? Pertama dasarnya, mari kita lihat dulu surat 2 Al-Baqarah ayatnya 187. Surat 2 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul adzim. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang ketahuilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ya, kita lihat di ayat itu Allah katakan dihalalkan bagi orang-orang yang terima di malam hari bulan Ramadan campur dengan istrinya. Haram pada siang hari, halal pada malam hari. Nah, kecuali di masa-masa lampau, seperti sebelum turun ayat ini, Allah maafkan. Dan Allah juga tahu bahwa kamu tidak akan bisa menahan hawa nafsu. Nah, maka itu Allah akan sempurnakanlah puasa kamu dari terbit fajar sampai malam. Tapi ada satu malam lagi yang dihalalkan, yang diharamkan bagi kamu mendekati istri waktu kamu berada dalam iktikaf di masjid. Maksudnya adalah dia sedang enak-enak iktikaf di masjid, sudah niat malam itu iktikaf di masjid, gara-gara dia ingat sama istrinya, dia pulang tidak jadi iktikaf. Jadi berarti iktikaf itu ada di Quran. Jadi sampai Allah katakan orang mendekati istri sudah niat iktikaf itu dilarang. Nah, jadi makanya kita adakan iktikaf pada malam ini karena mengikuti apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat 2 ayat 187. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Nah kemudian orang biasanya itikaf itu di malam Ramadan. Yang lebih khusus lagi malam Ramadan akhir. Orang sering itikaf di masjid di Indonesia maupun di Mekah. Di Mekah itu mulai malam tanggal 21 sampai akhir Ramadan selalu itikaf di dalam masjid. Nah maka itu apa yang dicari itikaf dalam masjid itu, jadi dari itu adalah malam qadar. Malam qadar. Maka itu kalau kita perhatikan malam qadar itu sebagai malam yang spesial sekali bagi umat Islam yang mengerjakan puasa Ramadan. Kenapa malam spesial sekali? Ibadahnya diberikan pahala siapa yang dapat malam qadar itu 1000 bulan. Berarti kalau 1000 bulan ya 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita dapat malam qadar 10 kali saja, berarti usia kita sudah 834. 10 kali saja. Bagaimana kalau kita misalnya 20 kali? Dan selanjutnya. Maka itu kenapa sebetulnya ada sebab dulunya juga surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi orang nanya ke Nabi, ya Rasulullah, umat dahulu itu surganya lebih tinggi. Karena umat dahulu usianya panjang, ibadahnya lebih banyak dan lebih lama dibandingkan dengan umatmu yang usianya rata-rata 65, 64, 65. Jadi Rasulullah tak bisa jawab, logikanya benar. Usianya panjang, 500 tahunan, kayak Nuh 910 tahun. Sedangkan usia umatnya Muhammad itu sangat singkat sekali. Turunlah ayat tadi itu, surat 97 ayat 1 sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi kita lihat sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Qurannya sudah turun ke bumi ini, tapi belum tentu turun ke diri kita. Nah, apa malam qadar itu? Malam qadar itu malam diturunkan Al-Quran. Pada malam itu siapa yang beribadat pada malam qadar itu sama nilainya dengan 1000 bulan. Tadi yang saya katakan 23 per tahun ini. Jadi luar biasa. Kok semalam ini aja bisa kayak usia kita 83 tahun. Hebat sekali kan? Nah pada malam ini, pada malam qadar itu, malaikat dan malaikat Jibril turun ke planet bumi ini. Ingin mendengarkan, ingin melihat apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Dan malaikat Jibril itu turun itu sampai terbit fajar. Nah makanya malam Ramadan itu memang mesti kita isi dengan malam-malam itikaf di masjid. Itikaf di masjid itu yang kita sholat, yang kita zikir, yang kita tausiah, dan kita baca Quran. Kenapa? Karena malam itu adalah malam
yang mulia sekali. Ini cuma di bulan Ramadan aja. Di luar bulan Ramadan nggak ada, hanya bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang yang selalu sholat malam selama bulan suci Ramadan, selalu qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa sholat malam, sholat tahajud, bisa witir tiap malam selama bulan Ramadan. Insya Allah dia dapat malam qadar itu. Kenapa? Karena malam qadar itu kan selama bulan Ramadan. Tapi kita nggak tahu malam yang mana. Kalau Rasulullah mengatakan kebiasaannya malam terakhir, tapi kalau Allah katakan bukan sejadi malam itu bisa juga. Yang penting bulan Ramadan. Nah, makanya Allah katakan paling mulia sekali orang itu yang banyak membaca Quran di malam hari, banyak sujud di malam hari. Coba kita lihat suratnya, surat 3 ayatnya 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya 3 ayatnya 113. Laisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Sadaqallahul adzim. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud. Jadi katakan mereka itu ahli kitab itu nggak sama. Apa ahli kitab Quran? Apa ahli kitab Injil? Tapi Injil yang asli dulu. Apa ahli kitab Taurat? Taurat yang asli dulu. Mereka itu semuanya ahli kitab itu nggak sama. Ada yang beda. Siapa yang beda? Yang beda itu yang ahli kitab banyak membaca kitab di malam hari. Selain mereka itu banyak membaca kitab di malam hari, mereka juga sujud di malam hari. Berarti ngaji, baca Quran, tadabbur Quran, terus sholat malam. Makanya sholat malam itu sangat-sangat penting sekali, apalagi bulan suci Ramadan. Karena satu-satunya sholat sunat yang dari Quran itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat sunat yang lain bagus, bukannya nggak bagus. Ada hadisnya, ada dasarnya. Tapi tidak sampai tertera dalam Al-Quran. Tapi sholat malam itu sampai beberapa kali di Quran. Saking pentingnya itu. Makanya saya juga melihat kok sholat malam ini penting sekali. Sampai disebutkan lagi di ayat ini, disebut lagi di ayat ini, disebut lagi di ayat ini. Sampai doanya pun juga saya tahu. Doanya. Coba kita lihat di surat 17 ya. Surat 17 ayat 78, 79, 80, 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Laksanakanlah sholat sejak
matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah sholat pula subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku di sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu menjadi penawar bagi orang-orang beriman, sedangkan bagi orang-orang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Ya, kita lihat di bayani Allah tadi di kala sholat sejak tergelincir matahari, berarti zuhur, asar, sampai gelap malam, maghrib, isya. Dan di kala sholat subuh, subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Berarti ini 5 waktu. Nah, setelah Allah suruh kita 5 waktu, alhamdulillah kita kerjakan 5 waktu. Kemudian Allah katakan, dan sebagian malam kamu tambah lagi sholat malam. Sebagian malam bisa jam 12, bisa jam 2, bisa jam 3 sampai subuh. Kamu tambah lagi sholat malam, saya janji Allah, Pak, Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Mulai kalau kita Ramadan ke Ramadan, setiap malam sholat malam, itu hebat. Kalau tidak putus sholat malam terus, hebat itu. Janji Allah, Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Nah, doanya pun Allah kasih itu doanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, katakanlah ya Muhammad, kamu ngomong ini doa ini, masukkanlah aku ini ke tempat masuk hidup yang benar. Berarti keputusan hidup kita, jalan hidup kita, semuanya benar dari Allah. Ya Tuhan, kalau seandainya aku ada kesulitan hidup, ada ujian hidup, ada masalah hidup, berikan juga aku jalan keluar yang benar, mengatasi masalah ini, mengatasi ujian ini. Dan berikanlah kepadaku kekuasaan yang dapat menolong diriku. Allah katakan kalau orang 5 waktu sudah kerjakan, tahajud juga sudah dikerjakan, kemudian doa tahajud juga dikerjakan, maka Allah katakan waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, datang kebenaran. Jadi kalau orang yang kerjakan 5 waktu tahajud, doa tahajud ini, datang kebenaran kepadanya. Apapun yang dia lakukan, apapun keinginannya, semuanya ada dituntun oleh Allah. Tuntun. Kalau dia ada kesulitan, dituntun juga oleh Allah pada jalan yang benar, tidak menuju jalan kepada syirik, musyrik, zalim, fasik. Dan satu lagi Allah katakan, kamu tambah lagi, coba kamu ngaji. Kami turunkan Quran itu untuk apa? Obat, rahmat. Tapi Quran jadi obat, Quran jadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang zalim, Quran tiada lain, hanya kerugian belaka. Maka itu kepada kita semuanya, kita isi malam-malam Ramadan, mobil khusus malam yang terakhir, dengan kita gunakan i'tikaf ini dengan sholat malam, zikir malam, ngaji malam. Karena ini sangat-sangat penting sekali untuk mengisi malam-malam Ramadan kita. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman. Dalam ayat yang lain, coba kita lihat suratnya, surat 25, surat Al-Furqan, surat 25, surat Al-Furqan, ayatnya 63 dan 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surat 25, 63, 64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Shadaqallahul azim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan bermimpi. Jadi Allah ada namanya ibadur rahman. Arti ibadur rahman itu hamba Allah yang Allah sayangi dari Sang Yang Maha Penyayang. Jadi orang yang disayang oleh Allah dari hamba dari Allah yang Maha Penyayang itu tandanya satu, dia berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati, dia gak sombong, dia humble, dia khusyuk tawadu. Yang kedua, kalau ada orang yang ngata-ngatain dia, kalau ada orang yang menghina dia, maka dia mengucapkan kata-kata kebaikan, kata-kata keselamatan, kata-kata doa. Dan yang ketiga, hamba Allah yang disayang oleh Allah itu orang-orang yang melalui malam hari, mereka tidak melupakan, mereka ruku sujud di malam hari. Jadi salah satu hamba Allah yang Allah sayang itu orang itu yang sholat di malam hari. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah, jangan tinggalkan sholat malam. Karena kalau 5 waktu itu sudah harga mati kewajiban. Tapi sholat malam itu ditawarkan oleh Allah. Sebagian malam kamu mau, tambah lagi sholat malam, kamu jadi hamba Allah yang Allah sayang. Dan ini kata-kata sholat malam ini berkali-kali. Coba kita lihat suratnya 20, ayatnya 130. 20, 130. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min al-lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka yarda. Sadaqallahul azim. La'allaka tarda. Sadaqallahul azim. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Jadi Rasulullah itu pada waktu dia menyampaikan ayat Allah, dia sampaikan kepada umatnya, kan banyak yang gak terima, banyak yang gak terima. Baik paman-pamannya banyak yang gak terima, sedih juga dia. Pokoknya dikasih tuntunan dari Allah langsung yang menciptakan, tapi banyak yang gak terima. Makanya Rasulullah diberikan oleh Allah nasihat, sabarlah hai Muhammad atas apa yang mereka katakan itu. Sabar, sabar. Tapi sabar bukan berarti sabar diam aja. Kamu sabar hai Muhammad, kemudian kamu harus bertasbih sebelum terbit matahari. Kamu juga harus bertasbih sebelum terbenam matahari. Kamu juga harus bertasbih di malam-malam hari. Suruh tasbih berarti 5 waktu, dan suruh juga tasbih berarti di malam hari, sholat malam, agar kamu tardo, kamu bahagia, kamu senang. Jadi sebetulnya kita sholat 5 waktu, kita sholat malam, itu bikin kita senang, bikin kita bahagia, bikin kita ini apa ya,
hidup nyaman, hidup enak, hidup syukur. Salah satunya adalah itu qiyamul lail. Nah, cuman ini memang kalau orang belum membaca langsung keterangan-keterangan di Quran ini, mungkin orang ya termasuk saya sendiri dulu itu. Jadi kalau sholat malam itu kalau ada kemauan, sholat tahajud itu kalau ada kemauan baru kita sholat malam. Nah, cuman kalau kita lihat ayat ini bukan saja ada kemauan, nggak ada kemauan sholat malam aja. Dan kita pasti ada kemauan. Yang kemauan pertamanya kita berdoa agar sehat, agar dimudahkan urusan, jauhkan musibah, jauhkan petaka. Nah, kesempatan sekali untuk kita mengadu kepada Allah, zikir kepada Allah tengah malam di sholat malam itu. Apalagi bulan suci Ramadan. Dan memang kalau kita perhatikan seperti Syekh Hasan Al-Banna, penemu penakluk kota Kairo itu, lalu Mesir. Jadi dia mengatakan bahwa Syekh Hasan Al-Banna itu orang yang paling pintar lulusan universitas di dunia ini. Siapa? Itulah yang orang sholat malam setiap malam. Insya Allah. Orang sholat malam setiap malam. Makanya dulu itu saya ingat ada kecil bukunya itu, kecil sekali dia bukunya. Cuman yang kalau dibaca itu sebetulnya dia ingin mentafsirkan surah 39 ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Shadaqallahul adzim. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat dan dapat menerima pelajaran. Nah, ayat ini Allah mengatakan, apakah kamu orang-orang musyrik lebih beruntung, atau orang-orang yang banyak bangun di malam hari, sujud di malam hari, sholat malam? Jadi di firman Allah mengatakan, apakah kamu orang yang musyrik, syirik yang lebih beruntung, ataukah orang banyak beribadah di malam hari? Dan Allah mengatakan, sebetulnya orang yang dapat rahmat itu siapa? Orang yang dapat rahmat itu, Allah nggak mengatakan ini dan itu, tapi Allah mengatakan, sama nggak sih orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tidak orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Jawabnya pasti tidak sama. Tapi Allah cuma mengatakan, innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa menjawab itu hanya orang yang punya akal. Itu juga kita jawab, yang lebih beruntung itu ya orang yang sholat malam. Orang yang sholat malam hari, dia sujud, dia tahajud, itu orang yang sangat beruntung. Kenapa sangat beruntung? Karena dia melaksanakan ayat-ayat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Makanya kalau kita perhatikan, sebetulnya sholat 5 waktu itu diturunkan Allah belakangan. Yang lebih dulu itu sebetulnya sholat tahajud, awal perintahnya. Jadi 5 waktu setelah Isra Mi'raj. Nah, perintah yang pertama sholat malam itu, di mana kita tahu sewaktu awal-awal dapat wahyu, sebetulnya sholat malam dulu. Coba kita lihat surat 73. Surat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nasi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila sadaqallahul azim. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwamu, dan bacaan jiwamu itu lebih berkesan. Jadi ini yang pertama kali. Hai orang yang berselimut, Rasulullah belum berselimut, jauh sejauh. Bangunlah di malam hari, meskipun sedikit. Sedikitnya itu mana? Sedikitnya itu 2 rakaat, 1 witir, itu paling kurang. Apalagi kalau dia bisa 4 rakaat, 1 witir atau 3 witir, atau 6 rakaat, yang lebih bagus sekali kalau 8 sama 3. Nah kemudian, hai orang berselimut, bangunlah di malam hari. Waktunya separuh malam boleh, kurangi dikit boleh, atau di atas separuh malam itu, jam 2, jam 3, dan jam-jam kita sekarang ini paling bagus, paling baik. Nah tapi Allah katakan habis tahajud itu kamu warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran, kajilah Quran. Nah ngaji Quran yang paling bagus sekali kalau diartikan. Kalau kita misalnya baca khatam, pasti dapat pahala. Tapi dia hanya dapat pahalanya, tapi ilmunya tidak. Nah yang paling bagus itu kalau baca lihat artinya, baca lihat artinya, baca lihat artinya, paham amalin. Nah Allah katakan kami itu ingin menurunkan pada kamu itu qawlan thaqila. Apa sih qawlan thaqila? Ya ini di Quran. Jadi kalau kita baca Quran ini, Allah akan turunkan qawlan thaqila. Dan ada pun di siang hari yang katakan kamu banyak urusan. Di siang hari itu banyak sekali urusan kita. Yang nggak usah jauh-jauh kita sholat duha, lagi enak-enak telepon bunyi. Lagi mengharapkan kita tahiyat yang terakhir, ingin berdoa di sujud terakhir, telepon bunyi, udah pikiran kita udah jangan-jangan yang mau bayar utang tadi. Nah itu kalau di pagi hari. Tapi kalau malam hari nggak ada orang nelpon di tengah malam, kecuali kalau emergency, nggak akan ada orang. Nah jadi makanya sholat malam ini sangat penting sekali. Baca Quran di malam hari itu sangat penting sekali. Nah kenapa dikatakan baca Quran jangan hanya baca tadi, apalagi kalau kita kejar khatam. Sebetulnya Allah tidak menghendaki seperti itu. Makanya di surat 75 ayatnya 16 Allah inginkan orang baca Quran itu sebetulnya dengan tartil. Mari kita lihat surat 75 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Thumma inna 'alaina bayana. Sadaqallahul azim. Jangan engkau, Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Jadi Allah akan janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk baca Quran itu, karena cepat-cepat menguasainya.
Nah, Allah Ta'ala kami nanti akan mengumpulkan di dada kamu. Caranya mana? Bila kamu baca Quran, lihat artinya, paham, amali. Baca Quran, lihat artinya, paham, amali. Dan Allah katakan, nanti kamilah yang akan memberikan hidayah petunjuknya dalam dirimu. Nah, makanya selain sholat malam ini, apalagi yang dikerjakan oleh kita itu supaya kita sempurna itu, nggak ada lain. Surat 73 ayat 20 itu, 73:20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharu yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salat wa atuz zakat wa aqradullaha qardan hasanah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwa engkau hamba berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kita lihat ini Allah katakan di dalam suratnya 73 ayatnya 20 ini, sesungguhnya Allah itu tahu kamu itu sholat malam kurang dari 23 malam, berarti boleh. Atau kamu sholat malam sepertiga malam, boleh. Atau kamu sholat malam pas separuh malam, boleh juga. Jadi waktunya pun fleksibel, boleh sepertiga, boleh 23, boleh jam 12 malam. Dan Allah katakan, bacalah wahai Muhammad apa yang mudah dibaca. Jadi jangan panjang-panjang. Karena Rasulullah itu dulu sewaktu dia di Madinah itu dia banyak sholat malam. Dan ternyata di belakang ada orang ikutin. Nah, Allah katakan, hai Muhammad, kamu bacalah ayatnya, nggak usah yang panjang-panjang. Karena di belakang kamu ini ada orang tua. Di belakang kamu itu ada orang yang jihad fisabilillah. Ada orang yang sakit. Diulangi lagi, bacalah yang mudah. Bacalah yang mudah. Ada yang bilang ke saya, Pak, kalau di Mekah itu kan panjang-panjang. Iya, sebenarnya kalau di Mekah. Kalau dia itu juga bahasanya dia. Jadi dia baca misalnya 3 lembar. Wah, dari rekan kedua 3 lembar
lagi. Kenapa ya? Kalau dia kayak baca Quran, kayak kita baca Quran, jadi dia ada yang belakang imam tahu semua artinya itu. Nah kalau kita sebelum mulai kita sholat tarawih atau sholat tahajud aja, ibu udah nanya, Pak, yang panjang-panjang ayatnya juga. Belum mulai udah bilang yang panjang-panjang ayatnya aja, Pak. Kenapa? Karena kita nggak paham. Nah kalau orang di Arab itu dia tahu semua. Makanya dibaca sehalaman, 2 halaman, 3 halaman. Makanya kalau orang yang bukan dari Arab, biasanya dia bawa Quran. Dia lagi sholat itu dia buka. Oh ini malam ini, karena dia beruntun langsung. Oh kemarin dia surat berapa ya? 20, yang 23, 20, 24. Oh, baca dia. Kalau bapak lihat di televisi di Mekah, yang sholat tarawih atau sholat malam, itu mereka dia baca Quran yang di belakang. Nah kenapa ya kalau nggak ngantuk kita? Bisa 20 menit, bisa 30 menit berdiri. Nah apakah boleh? Boleh. Nah makanya Allah katakan, tapi di samping itu Allah katakan, kamu jangan lupa juga bahwa kamu juga harus zakat juga. Jadi di samping kamu sholat malam 5 waktu, kamu harus zakat. Dan juga kamu juga harus banyak mohon ampun, istighfar di malam hari. Jadi selain kita tahajud dan juga zakat, dan juga banyak mohon ampun di malam hari. Karena memang suruhan untuk kita di malam hari mengisi malam-malam itu banyak sekali. Coba kita lihat lagi surat 76. Suratnya 76. Ayatnya 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Shadaqallahul adzim. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Jadi orang saya tahu, sebutlah nama Allah pagi malam. Dan juga Allah kata jangan lupa pada sebagian malam sujudlah kamu. Sebagian malam sujudlah kamu. Tadi yang separuh malam, sepertiga malam, suruh sujud kamu di malam dan bertasbihlah di malam yang panjang itu. Nah cuman ini dia tidak akan nyampai kalau dia tidak diiringi juga dengan zakat, infak, sedekah. Karena roket pendorongnya itu pada Allah itu dari zakat, infak, sedekah itu. Karena untuk sholat malam, doa kita malam hari, zikir dan malam itu, dia didorong oleh zakat, infak, sedekah itu. Jadi kita sholat malam juga nanti naik, juga. Makanya di surat 9 ayatnya 99 itu jelas sekali. Surat 9 ayatnya 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Dan di antara orang-orang Arab Bani itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka
mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi dia sholat malam, dia zikir malam, tapi harus didorong. Didorong dengan ini, dengan infak sedekah. Karena Allah katakan orang Arab, para Arab Badui, tapi orang Arab Badui ini yang beriman berallah dari hari kiamat. Dia mengatakan bahwa infak sedekah itu satu, supaya kamu jadi dekat kepada Allah. Jadi kita udah sholat malam, udah ngaji malam, udah zikir malam, tambah infak sedekah supaya kamu dekat kepada Allah. Dan yang kedua, supaya kamu dapat doa para rasul. Kita dapat doa para rasul. Yang ketiga, atas mereka masuk dalam lingkaran rahmat ridho Allah. Yang keempat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi harus dengan infak sedekah itu. Jadi infak sedekah itu tidak mesti materi, bisa ilmu, bisa tenaga, bisa juga perhatian orang, bisa juga doa, bisa juga senyum, bisa. Nah cuma yang Allah gak mau itu apa? Tenaga mau, ilmu mau, nasihat mau, perhatian iya, tapi dapat rezeki dia gak keluarkan. Nah gak bisa itu. Karena infak sedekah itu salah satu untuk mendorong bahwa sholat malam kita, 5 waktu kita, tahajud kita nyampai daripada Allah. Salah caranya itu sedekah itu. Siapapun juga dia. Jadi kalau dia ingin merasakan kedekatan kepada Allah, ingin dapatkan doa Rasul, masuk lingkaran orang yang disayang Allah, ini harus infak sedekah itu. Dan dia nanti kalau dia nggak infak sedekah, bisa nggak nyampe nanti. Kalau bisa nggak nyampe, ya betul. Ini dia ada balancing antara hablum minallah, hablum minan nas. Harus dia hubungan kepada manusianya. Nah makanya di surat 3 ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan adapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah mengetahui. Jadi antara kamu tidak akan nyampai apapun juga yang kamu kerjakan, apa sholat malamnya, apa tahajud malamnya, apa umrohnya, apa hajinya, sebelum kamu menginfakkan bagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Dan apa saja yang kamu kerjakan, kebaikan kamu itu Allah Maha mengetahui. Ini sangat penting sekali berinfak sedekah itu, sangat-sangat penting sekali. Kalau dia tidak nggak bisa terima nih. Jadi maksudnya antara kita hubungan kepada Allah ini dengan sesama ini sangat penting sekali. Makanya di surat 8 ya ayat 2, 3, 4 itu supaya selaras antara hubungan kita kepada Allah dan sesama manusia. Surat 8 ayatnya 3, ayatnya 2, 3, dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat
yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Kita lihat di mana Allah katakan orang-orang yang beriman itu disebut nama Allah terbesar hatinya. Dibacakan ayat Allah nama imannya, dan hanya kepada Allah mereka tawakal. Tapi apa actionnya itu? Orang disebut nama Allah terbesar hatinya, dibacakan ayat Allah nama imannya, dan tawakal. Actionnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Apa actionnya? Satu, mendirikan sholat. Yang kedua, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu. Dua ini aja. Salat, hubungannya vertikal langsung kepada Allah, dan infak sedekah, zakat, hubungannya vertikal kepada sesama manusia. Nah, Allah katakan kalau kamu dua ini ada, hubungan kepada Allah berarti salatnya ada, dan yang kedua berarti zakat, infak sedekahnya ada, maka Allah katakan jaminannya ada 4. 1. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Sudah benar-benar beriman, Allah katakan lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat harkat derajat mereka. Yang ketiga, Allah katakan wa maghfiratun. Allah ampuni juga dosa-dosa mereka. Yang keempat, wa rizqun karim. Allah berikan pada mereka itu rezeki yang berkah. Berarti kita lihat jadi sholat, kemudian hablum minan nas, sedekah. Kita lihat lagi puasa Ramadan. Ini kita puasa Ramadan di puasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Di terakhirnya, kenapa kita diingatkan zakat fitrah? Kepada tadi, jadi kita Ramadan, udah tahajud, udah zikir, jangan lupa harus ada zakat fitrah, harus bersama. Jadi memang dia balancing dia. Jadi misalnya kalau ada orang yang ngajinya oke, tahajudnya oke, zikirnya oke, dia gak keluar zakat infak sedekah, gak bisa. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa fitrah. Dia tidak bisa suci. Nah, untuk mensucikan itu harus dia berzakat infak sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Makanya di surat 9 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul adzim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dari noda dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar, Allah mengetahui. Jadi Allah katakan ambillah. Jadi kalau pasar Rasulullah itu ada namanya Baitul Mal. Suruh ambil zakat orang, sedekah orang itu ambil. Ambil mereka, berarti apa, datang ke rumahnya, ambil mereka zakat infak sedekahnya itu supaya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Supaya mereka itu jadi orang yang suci. Supaya hartanya suci, dirinya suci, hartanya suci. Dan Allah fasholli alaihim. Gitu-gitu kamu ambil zakat infak sedekahnya, doakan dia. Doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi makanya kalau orang misalnya ada panitia zakat fitrah itu, panitia zakat fitrah itu ada sebetulnya suruhan Allah itu habis dia berzakat fitrah itu doakan. Tanya dia nyerahkan zakat fitrah berapa. Yang paling bagus sekali kalau ambil di rumahnya. Habis dia nyerahkan itu didoakan. Washolli alaihim. Dan doa kamu itu akan buat tenteram bagi orang yang bayar zakat, pada infak, bersedekah itu. Tenteram hatinya. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Nah, di samping itu juga zakat infak sedekah itu ada lagi yang lebih menarik lagi. Apa?
menghapuskan dosa-dosa kita juga. Jadi sudah menghapuskan dosa kita, bersihkan diri kita, bersihkan harta kita. Coba lihat di 104-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang? Jadi Allah tidak akan mengetahui sesungguhnya Allah itu terima taubat kamu. Tapi Dia terima taubat kamu dan Dia juga menerima zakat kamu. Jadi taubat diterima setelah zakat dulu, keluarkan dulu. Dan Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dan ini memang kalau kita perhatikan di Quran itu memang Allah itu menyuruh kita dengan paksa supaya orang itu mau berzakat, mau berinfak, bersedekah, dipaksa oleh Allah. Dan kita berarti kalau dipaksa oleh Allah ya harus, kalau ingin selamat dunia akhirat, paksa. Di mana dipaksanya? Coba lihat surat 3 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amanahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang berinfak, yang Allah inginkan itu orang berinfak itu lapang maupun sempit, kaya maupun miskin. Orang yang berinfak lapang sempit, kaya miskin, Allah dari itu nanti akan ada dampak dirinya, ke dirinya apa? Bisa nahan marah. Ada dampak ke dirinya nanti bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik itu. Jadi ini penting sekali. Ada orang nanya pada saya, Pak, gimana kalau orang itu infaknya banyak sekali, disekolahkan orang banyak, tapi dia nggak sholat? Nggak bisa. Kalau sudah nggak sholat, biar sebanyak pun juga dikeluarkan zakat infak sedekahnya, sudah jelas tidak akan diterima. Jangankan dia nggak sholat, misalnya dia orang yang munafik, mungkin sholat sekali-sekali nggak terima juga. Kenapa? Ya di Quran juga Allah ngomongnya itu. Surahnya adalah surah 9, ayatnya 53, 54 dan 55. 9, 53, 54 dan 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karha la yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Fala tu'jibka amwaluhum wa la auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil ayatid dunya wa tadhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Shadaqallahul adzim. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima, sesungguhnya
kamu adalah orang-orang dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan salat melainkan dengan malas, dan tidak menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Ya, kita lihat ini Allah katakan, infaklah kamu lapang sempit, senang susah, kaya miskin. Tapi Allah katakan tidak diterima loh zakat infak sedekah kamu itu kalau kamu fasik. Siapa sih orang fasik itu? Ya, orang yang fasik itu orang yang mungkin zakat infak sedekahnya oke, tapi dia tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Orang yang mungkin zakat infak sedekahnya oke, tapi dia nggak sholat. Jadi sholatnya itu ya kalau lagi mau saja. Nah, azan ini nggak bisa diterima zakat infak sedekahnya. Kalau ada orang yang banyak zakat infak sedekahnya seperti ini, tapi dia tidak sholat, dia tidak percaya kepada Allah, maka Allah akan jangan menarik hatimu kekayaannya itu. Jangan menarik hatimu kekayaannya, kehebatannya, meskipun itu bukan harta sebanyak itu juga. Allah katakan tidak akan bermanfaat bagi dirinya, tidak juga bermanfaat bagi keluarganya, dan tidak menyelamatkan dari api neraka. Jadi berarti Allah maksa kita harus supaya qiyamul lail kita nyampe. Tapi Allah juga nggak terima kalau ada orang yang berinfak sedekah itu, ya dia tidak sholat, tidak percaya kepada Allah. Tapi Allah nyuruh lagi kita. Makanya bagi kita ini, insya Allah, alhamdulillah kita udah sholat, alhamdulillah kita udah tahajud, alhamdulillah kita udah ngaji, udah zikir. Satu itu tidak boleh tidak. Karena di surat 65 ayatnya 7. Suratnya 65 ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sadaqallahul adzim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi Allah akan menginfakkan hartamu di jalan Allah, baik kamu itu lapang, kamu itu sempit, kamu itu pas-pasan, Allah katakan harus. Dan Allah tidak akan membebani kamu. Berarti kalau itu dapat seberapa kita, mau 20%, mau 20%, silakan, yang penting kamu mengeluarkan. Dan Allah tidak membebani kamu, kecuali apa yang Allah berikan kepada kamu. Allah akan berikan kamu setelah kamu mengeluarkan ini, akan membuat kamu jadi mudah dapat rezeki akan datang, mudah juga urusan yang sulit-sulit. Jadi berarti infak sedekah itu memudahkan jalan hidup kita, memudahkan juga urusan ibadah kita, sehingga dia mudah, lancar. Tapi dengan jalan apa? Dengan jalan infak sedekah itu. Maka itu kepada kita memang mesti harus seimbang. Kita ya sholat malam, ya kita tahajud malam, ya kita zikir malam, tapi jangan lupa zakat infak sedekahnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kita dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan.
Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.